اقرأ من فصل الله من سبحانه الأول. وتعالى سمى نفسه نورا. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية. فصل: والله سبحانه وتعالى سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا ودينه نورا واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله, berkata Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Abi Bakar yang dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah ala Harbil Mu'attilati wal Jahmiyah. Faslun, fasal, dan Allah Subhanahu wa taala telah menamakan dirinya dengan nur, cahaya. Di antara nama Allah adalah Nur. Dan Allah menjadikan kitabnya sebagai sumber cahaya, menjadikan Rasulnya juga sebagai sumber cahaya, menjadikan agamanya penuh dengan cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghijab dirinya dari pandangan makhluknya dengan cahayanya. Allah menjadikan kampung atau negeri bagi para wali-walinya berupa cahaya surga yang bersinar-sinar. Allah Jalla wa Ala berfirman, dialah Allah, yang artinya dialah Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya Allah bagaikan mishkat, ruangan yang kedap daripada cahaya agar dapat mengumpulkan sinar, namanya mishkat. Fiha misbah, dalam mishkat itu ada misbah, lampu. Ya, kalau antum perhatikan lampu itu ada yang membuat dia itu ya cahaya tak menyebar, cahayanya fokus. Inilah namanya mishkat. Ya, diletakkan dalam sedikit tempat yang membuat cahayanya tak menyebar sehingga kuat pancarannya. Bagaikan lampu mobil, mishkat itu adalah yang mengumpulkan cahaya menjadi fokus. Itulah mishkat. Orang dahulu mishkat membuat lampu itu dikasih sedikit ya tempat, masukkan dalamnya lampu agar lampu ini cahayanya fokus sehingga lebih terang. Kata Allah, perumpamaan cahayanya Allah bagaikan mishkat yang dalamnya ada lampu, misbah, lentera. Ya, al-misbahu fi zujajah, yang lampu itu dikelilingi dengan kaca sehingga ya kedap daripada udara, air dan semacamnya. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun, yang mana kacanya itu terang benderang bagaikan bintang-bintang di langit. Yuqadu min syajaratin mubarakah, yang mana lampu ini bahan bakarnya diambilkan daripada minyak yang penuh berkah, daripada pohon yang penuh berkah, yaitu pohon zaitun. Zaitunatin, dari pohon zaitun ini dibuat minyak. Minyaknya inilah yang dibuat sebagai bahan bakar lampu tersebut. Yang mana pohon zaitun ini yang menjadi sumber minyak tumbuh la syarqiyah wala gharbiyah, bukan di tempat yang ada di timur, sehingga hanya
mendapatkan cahaya ya dalam satu sisi matahari. Kalau dia tempatnya di timur, dia akan terkena ketika matahari di barat. Jika tempatnya di barat, akan terkena ketika matahari di timur. Tapi tempatnya di tengah, sehingga terkena matahari sepanjang hari, membuat dia subur. Ya, zaitun negeri Syam adalah zaitun yang paling berkah, yang paling baik, yang paling mahal, yang paling berkualitas karena tempat yang strategis. La syarqiyah wala gharbiyah, bukan di timur, bukan di barat, di tengah-tengah antara keduanya, sehingga matahari full menyinarinya. Yakadu zaituha yudhi'u, hampir-hampir minyaknya tadi yang bersumber daripada pohon zaitun menerangi, bercahaya. Walau lam tamsas hunar, walaupun belum lagi sumbunya diberi api. Nurun ala nur, begitulah perumpamaan cahaya di atas cahaya. Belum lagi dikasih api, telah bercahaya minyaknya. Ya, karena jernihnya. Inilah dia cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah beri petunjuk dengan cahayanya siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa yadribullahu al-amthal, demikianlah Allah berikan bagi manusia perumpamaan. Wallahu bikulli syai'in alim, dan dialah Allah yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Malam hari ini insyaallah kita akan menjelaskan tafsir daripada surat Nur ini. Apa makna cahaya Allah, cahaya langit dan bumi? Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa qad fussira qawluhu subhanahu wa ta'ala nurus samawati wal ard. Al-ayatu biqawnihi munawwirus samawati wal ard wa hadiyu ahli samawati wal ard. Fabinurihi ihtada ahlas samawati wal ard. Ihtada ahlus samawati wal ard. Wa hada innama huwa fi'luhu wa ila fan-nurul ladhi huwa min awsafi qa'imun bih wa minhu istuqa lahu ismun nuri alladhi huwa ahadul asma'il husna. Hasbuka. Ditafsirkan perkataan Allah nurus samawati, dialah Allah cahaya langit dan bumi. Ya, al-ayah bi kaunihi munawwir samawat, bahwasanya Allah lah yang menerangi langit dan bumi. Ya, Allah lah yang menerangi langit dan bumi. Wahadi ahli samawati wal ard, dan dia yang memberi petunjuk seluruh penduduk yang di langit maupun di bumi. Fabinurihi tada ahlus samawati wal ard, dengan cahayanya lah mendapat petunjuk, meraih petunjuk penduduk yang di langit maupun di bumi. Penduduk di langit berupa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, di bumi manusia, ya, bangsa jin. Wa hadza innama huwa fi'luhu, maka dalam tafsiran ini dialah Allah yang menerangi langit bumi. Maksudnya adalah perbuatan Allah, Allah lah yang menerangi dengan perbuatannya, ya Allah Jalla wa Ala, langit dan bumi. Allah yang menerangi. Diterangilah langit dengan berbagai macam bintang-bintang, terangilah bumi dengan matahari ketika siang, bulan ketika malam. Ya, Allah lah yang menciptakan cahaya-cahaya tersebut. Wa hadza innama huwa fi'luhu, adalah perbuatan Allah Jalla wa Ala. Sumbernya semua daripada Allah Jalla wa Ala. Matahari cahayanya ya berkekalan dengan Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia ada senantiasa, tak pernah padam cahaya matahari. Allah Jalla wa Ala, bulan, bintang-bintang. Wa illa fan-nurul ladzi huwa min awsafi qa'iman bih. Meskipun bahwasanya tafsiran yang menafsirkan Allah lah yang menerangi langit bumi dengan cahaya buatan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya Allah juga memiliki sifat cahaya. Cahaya yang ya berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memiliki sifat cahaya. Wa minhu istuqqa lahu ismun nur, dari situlah diambil nama Allah An-Nur, cahaya. Di antara nama-nama Allah adalah cahaya. Maka boleh kita beri nama anak kita dengan Abdun Nur, hamba cahaya, karena cahaya adalah nama Allah Jalla wa Ala. Alladzi wa ahadul asmaul husna. An-Nur adalah satu bagian daripada nama-nama Allah yang baik-baik. Asmaul husna. Ya. Naam. Wan nuru yudhafu ilaihi subhanahu ala ahadi wajhain. Idhafatu sifatin ila mausufiha wa idhafatu maf'ulin ila fa'ilih. Naam. Jadi an-nur dalam bahasa Arab jika disebutkan
ya, nurullah, cahaya Allah. Jika disebutkan, ya, maka dia memiliki dua makna, dua konotasi. Yang pertama, idhafatu sifatin ila mausufiha, menisbatkan sifat kepada pemilik sifat Allah SWT, karena Allah memang memiliki cahaya Jalla wa'ala. Ya, ini yang pertama, idhafatu sifat ila mausufiha, menisbatkan sifat kepada pemilik sifat sendiri, dia Allah SWT. Memang Allah memiliki sifat, ya, memiliki sifat cahaya. Adapun yang kedua, idhafatu maf'ulin ila fa'ilih. Yang kedua adalah nurihi, cahayanya. Allahu nurus samawat, Allah cahaya langit bumi. Yang kedua, penisbatan yang kedua adalah penisbatan, ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai subjeknya dan dampaknya berupa yang terjadi berupa cahaya, objeknya. Inilah yang kedua. Maka Allah lah memang menciptakan langit dengan cahaya-cahaya bintang, bumi dengan cahaya matahari, cahaya rembulan. Allah Jalla wa'ala menciptakannya. Jadi yang kedua adalah menisbatkan fa'il, pelaku, kepada maf'ul, kepada apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menerangi dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini adalah Allah. Apa diterangi? Langit dan bumi dengan cahaya-cahaya yang diciptakan berupa bintang, matahari, bulan, dan lain-lainnya. Cahaya yang sifatnya hissi, yang sifatnya adalah sesuatu yang konkret. Dua-duanya, ya, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, penisbatan sifat kepada pemilik sifat. Yang kedua, penisbatan objek, ya, yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada subjeknya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fal awwalu ka qoulihi ta'ala wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء للفصل القضائي لفصل القضاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني لا إله إلا أنت. Adapun contoh yang pertama, menisbatkan sifat kepada pemilik sifat, contohnya yang terdapat dalam firman Allah Jalla wa Ala yang berbunyi dalam surah Az-Zumar 69, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, maka bercahayalah bumi dengan cahaya Tuhannya. Allah bercahaya, Allah pemilik cahaya. Fahada isyraquha yaumil qiyamah, ini adalah hal yang terjadi di hari kiamat. Allah menerangi dengan cahayanya bumi. Jika datang li fasil qada, ketika Allah datang untuk memulai persidangan, Allah Subhanahu wa taala memiliki cahaya yang menerangi bumi dengan cahaya Allah Jalla wa'ala. Jadi Allah memiliki cahaya, menisbatkan sifat kepada mausufnya, kepada pemilik sifat. Di antaranya juga contoh lain adalah perkataan Nabi SAW dalam doanya masyhur, a'udzu binuri wajhika, Tuhan, aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Allah memiliki cahaya secara hakiki. Al-Karim, dengan cahaya wajahmu yang maha mulia. Antudillani, janganlah engkau sesatkan saya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali engkau. Maka ini contoh daripada jenis yang pertama, menisbatkan sifat cahaya kepada pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah memang memiliki cahaya. Nah, wa fil atharil akhar a'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat. Nah, dalam asar lainnya yang senada, bahwasanya Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, berlindung dengan wajahmu yang mana dengan wajahmu engkau menyinari segala macam kegelapan. Ya, ini menisbatkan sifat kepada pemilik sifatnya Allah Jalla wa'ala. Nah, fa akhbara anna dhulumati asyraqat li nuri wajhillahi kama akhbara ta'ala anna al-arda tusyriku yaumal qiyamati bi nurih. Ya, maka Allah beritahukan di sini bahwasanya kegelapan yang terjadi itu akan menjadi hilang dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Sebagaimana kelak bumi akan Allah terangi pula dengan wajahnya di hari kiamat dengan cahaya wajahnya. Naam. Wa fi Mu'jam Tabrani wa Sunnati lahu kitab Utsman ad-Darimi wa ghairiha an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala laisa 'inda rabbikum lailun wala naharun nurus samawati wal ardi min nuri wajhihi. Ya, dan dalam Mu'jam Al-Imam At-Tabrani, di dalam kitab Sunnah, ya, milik Imam Tabrani, dan kitab Utsman Ad-Darimi dan lain-lainnya, ada asar dari Ibnu Mas'ud
radhiyallahu anhu, dia berkata tentang Allah, laisa inda rabbikum lailun wala nahar. Tuhanmu tak punya siang ataupun malam. Siang dan malam itu berlaku untuk kita, Allah tidak. Tak ada bagi Tuhanmu siang maupun malam, itu untuk kita saja. Ya, nurus samawati wal ard, cahaya yang terdapat di langit maupun di bumi, min nuri wajhi, dari cahaya wajahnya Allah Jalla wa Ala. Nah, wa hadha alladhi qalahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu aqrabu ila tafsir al-ayati min qawlin man fassaraha bi annahu min qawli man fassaraha min qawlin min qawli man fassaraha bi annahu hadi ahli samawati wal ard wa amma man fassaraha wa hadha alladhi qalahu Ibnu Mas'ud, tafsir Ibnu Mas'ud ini yang dia katakan ini aqrab ila tafsir ayat, inilah yang lebih dekat ya penafsirannya tentang ayat tersebut daripada orang yang menafsirkan bahwasanya makna nurus samawat, cahaya langit bumi adalah bi annahu hadi ahli samawati, dialah yang memberi petunjuk penduduk langit dan bumi. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan memang langit bumi dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa amma man fassaraha bi annahu munawwirus samawati wal ardi fala tunafi bainahu wa baina qauli Ibnu Mas'udin wal haqqu annahu nurus samawati wal ardi bi hadhihi i'tibarati kulliha. Adapun tafsiran yang menafsirkan bahwasanya makna nurus samawati wal ardi dialah Allah munawwir, dialah yang memberikan cahaya kepada langit bumi dengan menciptakan pada langit bintang-bintang, bumi, matahari diciptakan sebagai cahaya bulan. Allah lah yang memberikan, memberikan cahaya pada langit dan bumi. Dan juga di antara tafsirannya, fala tunafif bainahu wa baina qauli Ibnu Mas'ud, tak ada pertentangan antara tafsir ini dan tafsir Ibnu Mas'ud, bahwa memang bumi ini dan langit semuanya dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala, dan Dialah yang telah menciptakan pada keduanya cahaya. Wal haqqu, yang benar, annahu nurus samawati wal ard, memang Allah lah cahaya langit dan bumi, daripada wajahnya segala macam terdapat cahaya langit dan bumi. Kemudian ya, Allah juga yang memang menerangi langit bumi dengan ciptaan-ciptaannya, bintang dan matahari dan bulan, bihadil i'tibarati kulliha, dengan segala macam makna di atas semuanya benar. Allah lah pemilik cahaya langit dan bumi, ya, dengan yang Dia terangi dengan wajahnya, dan Dia pula lah yang menciptakan cahaya untuk langit bumi, meneranginya dengan berbagai macam makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai sumber cahaya seperti bintang, matahari, bulan. Nah, وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. Nah, dan dalam Sahih Muslim dan lain-lainnya dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, berkata Abu Musa, suatu saat Rasulullah SAW berpidato di hadapan kami menyebutkan 5 perkara. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah la yanam, Allah tak pernah tidur. Wala yanbaghi lahu an yanam, Allah tak layak tidur. Kalau tidur, Allah Jalla wa Ala hancur binasa alam semesta. Kalau manusia tidur, tak tahu apa yang diperbuat kepadanya. Dimasukkan ke hidungnya bulu ayam, dia tak tahu apa-apa, tak bisa ya membela dirinya andai kata datang orang untuk membunuhnya dan semacamnya. Dan dia tak mampu melakukan aktivitas apapun kecuali tidur. Kerjaannya pun terlantar, ya, PR-nya pun terbengkalai. Itulah contohnya manusia. Kalau dia pegang air, ngantuk, airnya akan tumpah. Kalau Allah tidur, apa jadinya alam semesta? Langit, ya, apa jadinya langit? Bintang-bintang, apa jadinya? Matahari tak terbit karena Allah Subhanahu wa taala ya terlambat bangun, contohnya. Subhanahu wa taala, tak mungkin, mustahil. Allah tak layak tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tak pernah terkena kantuk. Jangankan tidur, kantuk pun tak pernah Allah Subhanahu wa taala terkena kantuk, tidak pula tertidur. Itulah Tuhan kita Allah Jalla wa Ala. Tak pernah tidur. Kullu yaumin huwa fi sya'an, dia terus memiliki berbagai macam ya perbuatan. La yanbaghi lahu an yanam yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Dialah yang merendahkan
Ya, ini timbangan dan mengangkatnya. Ya, dialah Allah Jalla wa Ala yang merendahkan dan meninggikan. Ya, meninggikan manusia, menghinakan manusia, merendahkan manusia. Ya, yang mengangkat orang-orang yang ingin diangkat, menjatuhkan orang yang ingin dijatuhkan. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Tu'til mulka man tasha', engkau berikan kerajaan kepada siapa yang kau mau. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', engkau cabut kekuasaan kerajaan dari siapa yang kau mau. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla an-nahar, diangkat kepada Allah amalan-amalan siang yang diperbuat manusia sebelum datangnya malam. Setiap asar seluruh amalan kita dari subuh sampai asar diangkat malaikat ke langit sebelum datangnya maghrib. Ya, membawanya malaikat-malaikat, dan ini menunjukkan Allah di atas, karena kepada Allah diangkat semua amalan manusia. Wa amalun nahari qabla al-lail, diangkat kepada Allah amalan siang sebelum datang malam. Ya, diangkat amalan malam sebelum datang siang. Sejak maghrib, apa yang kita perbuat dari maghrib tadi sampai ya ini subuh sebelum ya, datang matahari terbit, telah diangkat ke atas semua amalan kita. Sebelum datang siang telah diangkat semua amalan kita yang di malam hari. Tahajud kita, kalau tahajud, salat malam, baca Quran, zikir dan semacamnya, sedekah, menimba ilmu, semua diangkat sebelum datangnya matahari terbit, ya, sebelum datangnya siang. Nanti ketika siang hari diangkat kembali semua amalan kita sejak salat subuh hingga asar, sebelum datangnya malam, sebelum matahari tenggelam, diangkat kepada Allah, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijabuhun nur, dan hijabnya Allah adalah cahaya. Allah itu dihijabi cahaya. Karena itulah Nabi SAW tak mampu melihat Allah SWT karena dihijabi cahaya. Cahaya itu merupakan sifat Allah SWT. Lau kasyafahu, kalaulah Allah singkap cahaya ini, la ahraqat subuhat wajhihi, pastilah wajahnya, cahaya wajahnya akan membakar man taha ilaihi basaruh min khalqihi, pandangan-pandangan mata makhluknya yang melihat kepadanya. Kalau dia singkap, binasa makhluk. Gunung saja, gunung yang begitu besar kokohnya, gunung Tursina, ketika Allah singkap hijabnya, gunung hancur lebur. Bagaimana Musa akan dapat melihat? Ya, belum lagi sempurna, Allah baru sedikit singkap hijabnya berupa cahaya, hancurlah gunung Tursina. Falamma tajalla rabbul jabal, tatkala Allah tampakkan ya kepada gunung, seketika gunung pun hancur. Allah singkap hijabnya, gunung hancur. Makhluk tak sanggup melihat Allah SWT di dunia ini. Dunia ini penuh dengan segala macam kekurangan. Di dunia kita tak makan seminggu, mati. Ya. Di padang mahsyar kita tak makan beratus tahun, 1000 tahun di padang mahsyar menanti persidangan. Dalam satu hari yang sama dengan 1000 tahun. Kita tak pernah merasakan lapar. Tak sibuk kita cari makanan di padang mahsyar. Kuat. Ya, berdiri di padang mahsyar, ya, 1000 tahun kita kuat. Ini adalah merupakan perbandingan antara akhirat dan dunia yang tak sama, tak bisa dibandingkan. Karena itulah Nabi yang mulia SAW tak mampu melihat Allah ketika Mi'raj ke langit. Ya, kenapa? Karena cahaya yang meliputinya. Naam. Wa fi sahih Muslimin عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنا أراه. Dalam Sahih Muslim dari ahli hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bertanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Ya, tatkala Mi'raj ke atas, diangkat ke Sidratul Muntaha. Sidrah dalam bahasa kita pohon yang besar, namanya pohon sidrah. Sidratul Muntaha adalah makhluk yang hanya Allah yang mengetahui bagaimana besarnya dia. Itulah merupakan tempat tertinggi daripada makhluk, Sidratul Muntaha. Ya. Hal ra'aita, ditanyakan oleh Abu Dzar, hal ra'aita rabbak, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Qal, Rasulullah menjawab, nurun, cahaya. Anna arah, bagaimana aku bisa melihatnya? Ada cahaya yang menghijabinya. Kalau disingkap, mata makhluk akan binasa. Naam.
Fasami'tu Syekhul Islami Ibn Taimiyah rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu yaqulu ma'nahu kana thamma nur aw hala duni ru'yatihi nurun fa anna arahu. Qala. Berkata Syekhul Islam Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim, ya, semoga Allah meridhai gurunya. Ma'nahu kana thamma nur, maknanya di sana ada cahaya. Aw hala dunahu ru'yatihi nurun, terhalang melihat Allah karena adanya penghalang cahaya. Fa anna arahu, bagaimana aku dapat melihatnya? Nah, qala wa yadullu alaihi anna fi ba'd alfadhi sahih hal ra'aita rabbak faqal ra'aitu nura. Nah, diperkuat dengan beberapa jalur lainnya dalam lafaz introduksi yang sahih. Hal ra'aita rabbak, berkata sahabat Nabi Abu Dzar, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Kata Nabi, ra'aitu nuran, yang kulihat cahaya. Cahaya itulah yang sampai penglihatan Nabi kepadanya. Tak sampai melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah dihijabi dengan cahaya, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qad a'dala amru hadzal hadisi ala katsirin minan nasi hatta صحفه بعضهم فقال نوراني أراه. أعضل أمر هذا الحديث, hadis ini membuat kebingungan sebagian daripada orang. Ya, nuran anna arahu, cahaya bagaimana saya melihatnya. Hatta sahafahu, sehingga sebagian daripada mereka ya sahafahu, yakni menyebutkan dengan redaksi yang berlainan, bukan nuron tapi disebutnya dengan kata-kata nuraniyun arahu, ya, ala annaha ya'un nasab, bukan nuran tapi nuraniyun. Wal kalimatu kalinam kamil ala annaha ya'un nasbi wal kalimatu kalimatun wahidah wa hadha khata'un lafdhan wa ma'nan. وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لو اعتقدوا أن رسول الله لما اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه وكان قوله أن أراه كالإنكار لرؤية هارو في الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه وكل هذا عدول عن موجب الدليل. كل هذا عدول وكل هذا udulun an mujibid dalil. Naam. Jadi muskilahnya, ya, karena itulah mereka menafsirkan, menyebutkan kata-kata nuraniyun, ya. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman mereka, karena mereka meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pernah melihat Tuhannya. Karena itulah mereka kebingungan ketika Rasulullah mengatakan anna arahu, bagaimana saya melihatnya. Mereka meyakini Rasulullah pernah melihat Tuhannya. Sementara hadis ini mengatakan anna arahu, bagaimana saya melihatnya. Ya. Kal ingkari ru'yah, seolah-olah dalam hadis ini Rasulullah mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka mendapati ada beberapa riwayat Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala. Harufil hadits, akhirnya mereka pun bingung bagaimana hadis ini bertentangan. Sebagian mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah melihat Tuhannya. Sebagian mengatakan hadis ini menunjukkan Nabi tidak pernah melihat Tuhannya. Ya. Akhirnya sebagian menolak, mengatakan hadis ini tak sahih, hadis ini kontroversial, guncang lafaznya. Ini semua adalah perkara yang menyalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Naam. Wa qad haka Utsman bin Sa'id ad-Darimi fi kitabi Aradd lahu ijma'u sahabati ala annahu sallallahu alaihi wasallam lam yara rabbahu lailatal mi'raj. Asbuka. Yang benar sebagaimana dinukil oleh Sa'id ad-Darimi dalam kitabnya ya Ar-Raddu, dia menukil ijma' kesepakatan sahabat bahwa Nabi tidak pernah melihat Tuhannya ketika Isra Mi'raj. Ya, ketika Mi'raj Nabi tak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ba'duhum istasna Ibnu Abbas min dalik. Sebagian mereka mengatakan kecuali Ibnu Abbas. Sahabat telah menukil ijma', mereka mengatakan Nabi tak pernah melihat Allah ketika peristiwa Mi'raj, kecuali Ibnu Abbas, kata sebagian mereka. Ibnu Abbas diriwayatkan mengatakan Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana yang benar? Nah, wa Syekhuna
yaqulu laisa dzalika bi khilafin fil haqiqati. Nah, kata Syekhul Islam, yang benar tak ada pertentangan antara Ibnu Abbas dan apa yang nukil para sahabat, maksudnya Nabi SAW tidak pernah melihat Tuhannya. Jadi pada hakikatnya Ibnu Abbas pun tidak mengatakan terus terang dengan terang terus dengan sebenar-benarnya Rasulullah melihat Allah dengan mata kepalanya, tidak itu. Nah, Fa inna Ibnu Abbasin lam yaqul ra'ahu bi'aina ra'sih. bi'ainai ra'si. Bi'ainai ra'sih. Karena Ibnu Abbas tidak mengatakan Rasulullah melihat Allah dengan kedua matanya. Tidak. Wa alaihi i'tamada Ahmadu fi ihda riwayatain haitsu qala innahu sallallahu alaihi wasallam ra'ahu. Dan dari perkataan Ibnu Mas'ud inilah dalam satu riwayat Imam Ahmad mengatakan Nabi pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yaqul bi ainai ra'sihi wa lafdhu Ahmad kal lafdhi Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan sebenarnya Imam Ahmad pun tidak mengatakan dengan terus terang bahwa Rasul melihat dengan dua kepala matanya, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang benar bahwasanya Nabi tidak pernah melihat Allah dengan kedua matanya, tak pernah, dengan kedua mata kepala tak pernah. Tapi ada riwayat yang benar yang sahih bahwa Rasulullah pernah melihat Allah dengan mata hatinya. Ya. Dalam mimpinya. Ini pendapat yang benar. Ya, tentunya tak sama melihat dengan mata kepala dengan melihat dalam mimpi, berbeda. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Dan inilah yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, bukan dengan dua mata kepalanya. Bahkan ada hadis daripada Ibnu Aisyah, barang siapa yang mengklaim Rasulullah pernah melihat Allah, sesungguhnya dia telah benar-benar iftara 'ala Allahil firya, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Aisyah, maksudnya menafikan melihat dengan kedua matanya. Ya. Jadi Ibnu Abbas diriwayatkan daripadanya mengatakan Rasulullah melihat Tuhannya, maksudnya bukan dengan kedua mata kepalanya. Bukan. Tapi dalam mimpinya. Naam. ويدل على صحة ما قاله شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حجابه النور فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله عنه رأيت نورا. Ada hadis yang disebutkan para ulama yang berbunyi ya ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Aku pernah melihat Tuhan dalam sebaik-baik pemandangan. Ini hadis disahihkan oleh para ulama. Maka tafsirannya bahwa Nabi melihatnya dalam mimpi, bukan dengan keadaan sadar dengan dua mata kepalanya, tak mampu. Musa meminta tak mampu, gunung tak mampu. Dan apa yang dikatakan Syekh kami ini Ibnu Taimiyah ya adalah benar, semakna dengan hadis Abu Dzar di dalam hadis lain yang berbunyi hijabuhu nur. Hijab Allah itu cahaya, itu yang dilihat Nabi, cahaya yang menghijabi Allah Subhanahu wa taala. Fahadha an-nur huwa wallahu a'lam an-nuru al-madhkur fi hadits Abi Dzar. Cahaya inilah yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar, ra'aitu nuran, ku lihat cahaya. Maknanya cahaya yang menghijabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia belum sampai melihat hakikat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berapa sisa waktu kita? 4 menit lagi. Ya. Kita padakan sampai di sini. Tafsir ini belum selesai. Nanti kita akan lanjutkan tentang tafsir apa makna miskat, apa makna misbah, apa makna lampu, apa makna minyak. Kita baru berhenti pada tafsiran Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya langit dan bumi. Ya, di antara tafsiran para ulama makna cahaya langit bumi dialah Allah yang menunjuki penduduk langit dan penduduk bumi. Di antara maknanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menerangi langit dan bumi. Ya. Di antara maknanya bahwasanya Allah meneranginya dengan cahaya sendiri, Jalla wa ala, dengan cahaya wajahnya. Insyaallah taala tafsiran berikutnya kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang. Dan inilah kedalaman ilmu para ulama terdahulu. Satu ayat saja membutuhkan banyak penjelasan, banyak keterangan, didukung oleh berbagai ya hadis-hadis. Ya. Maka benarlah Allah SWT pemilik cahaya. Dengan cahaya wajahnya Allah menerangi langit dan bumi. Benar pula Allah yang menciptakan cahaya bagi langit dan bumi. Benar pula Allah yang memberi petunjuk kepada penduduk langit dan bumi. Semuanya maknanya benar. Makna nurus samawati wal ardh.
Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam Muhammad.